Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, seperti biasa sebelum dimulai ceritanya, bantu tekan tombol like dan berkomentar. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 1109, mundur ke kota Ninghai di dalam Villa Hui Chuiyuan. Ji Fei duduk bersama semua orang. Semua orang kembali menghibur Hu Sueyao, dan dia akhirnya tenang. Qi Yuan pergi membantu mengobati lukanya. Lihat, Ji Fei telah duduk di sofa tanpa mengatakan apapun. Jadi mereka semua duduk di sana dengan patuh menunggu Ji Fei berbicara. Setelah waktu yang lama, Ji Fei memandang semua orang dan berkata, "Saya siap meninggalkan kota Ningjiang." Ketika Angel mendengar ini, dia merasakan hal pertama yang hilang. Ayahnya berada di kota Ningjiang, provinsi Ningjiang, jadi dia akan memiliki lebih sedikit kesempatan untuk bertemu Ji Fei di masa mendatang. Grup Hongke kami telah menarik diri dari kota Ningjiang. Seng Lingyun adalah orang pertama yang berbicara. Grup Chen Fei kami juga akan mundur dari kota Ningjiang. Huo Lei melakukan hal yang sama. Li Ruoxi tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap Ji Fei. Dia juga ingin pergi. Dia menghasilkan banyak uang di kota Ningjiang, tetapi dia tidak bahagia. "Kamu mau pergi kemana?" Angel menatap Ji Fei dan bertanya ragu-ragu. "Rahasiakan ini untuk saat ini." Ji Fei menatap Seng Lingyun dan Huo Lei. "Kalian berdua harus berusaha keras untuk mendapatkan persetujuan dari ibu kalian masing-masing. Lagi pula, perusahaan kalian memiliki terlalu banyak kepentingan ekonomi yang tumpang tindih dengan kota Ningjiang. Kami lebih baik terluka daripada meninggalkan kota Ningjiang." Huo Lei menyatakan pendiriannya yang tegas. Ji Fei tiba-tiba teringat mengapa dia tidak melihat Zhao Mengchen. Kemana ibu pergi? Baru pada saat itulah semua orang mengingatnya. "Saya akan memeriksanya." Setelah Huo Lei selesai berbicara, dia segera pergi ke kamar Zhao Mengchen. Dia berlari kembali dengan cepat, dengan ekspresi cemas di wajahnya. "Ji Fei, ada surat di sini." Ji Fei membuka surat itu. "Ji Fei, aku tahu saat kau melihat surat itu, kau sudah memutuskan untuk pergi ke Longcheng Longshan untuk bertemu Qing Chang. Aku benar-benar tidak ingin kau pergi. Kau adalah putraku satu-satunya dan harapan ayahmu. Namun sekarang aku sudah mengetahuinya. Seorang pria yang baik memiliki ambisi untuk dunia dan negara. Aku yakin inilah yang selalu diharapkan Long Aotian darimu. Aku tidak ingin melihatmu enggan berpisah denganku. Jadi aku pergi mencari Xiao Hongyan. Jangan khawatirkan aku. Jika kau benar-benar memikirkanku, jagalah wanita-wanita di sekitarmu dengan baik. Aku berharap memiliki lebih banyak cucu." Setelah membaca surat itu, mata Ji Fei menjadi sedikit basah. Walaupun Zhao Mengchen menyinggung soal cucunya di akhir, tampak bercanda, dia tahu bahwa itu adalah pikiran Zhao Mengchen yang sebenarnya, yakni, dia khawatir akan keselamatan dan nasib cucunya, dan takut kalau cucunya itu tidak akan meninggalkan keturunan bagi keluarga Ji. "Saudara Long," dua kata itu tiba-tiba terlintas di benaknya, dan dia tahu bahwa orang ini pastilah orang yang luar biasa. Kalau tidak, ibunya tidak akan mengingatkannya seperti ini. Ji Fei menyimpan surat itu dan berkata, "Siapapun di antara kalian yang tinggal di Villa Taman Hui Cui ini dapat terus tinggal di sini." Dia menoleh ke arah Sui Muhan dan putrinya serta Hu Sueyao. "Aku akan membawa Ruoxi kembali ke kota Ninghai nanti. Kalian pulanglah bersamaku." Kedua wanita itu langsung mengangguk. Ji Fei berdiri, menatap Seng Lingyun, Huo Lei dan Angel dan berkata sambil tersenyum, "Senang bertemu kalian di kota Ningjiang." Tubuh ketiga wanita itu gemetar, dengan ekspresi rumit, bahkan pahit di wajah mereka. Perpisahan yang menyedihkan. Ji Fei menghampiri Kawashima Keiko, Oda Miki, dan Anzai Lixiang dan berkata, "Kalian bisa bersantai di Longguo sebentar. Kalau ada apa-apa, silakan hubungi aku."
Meskipun ketiga wanita itu enggan meninggalkan Ji Fei dan ingin tinggal bersamanya, mereka mengangguk ketika melihat Ji Fei bertekad untuk pergi. Ji Fei membuat beberapa pengaturan sederhana dan kemudian meminta Li Ruoxi dan yang lainnya untuk mengemasi barang-barang mereka. Atap villa, Tuan, apakah kita benar-benar akan mundur dari kota Ningjiang seperti ini? Phoenix bertanya dengan bingung. Raja Naga, tidak ada tempat yang tidak bisa ditaklukkan oleh peta naga kita. Qi Yuan berkata dengan enggan, ekspresi yang sama ditunjukkan di wajah Dragon Phantom dan Teng. Saya ada urusan akhir-akhir ini, jadi saya harus meninggalkan kota Ningjiang. Kota Ningjiang sedang kacau sekarang, dan saya tidak ingin mereka ikut campur, jadi saya mundur sementara. Jangan khawatir, cepat atau lambat kita akan menaklukkan kota Ningjiang. Bahkan, kita sudah menaklukkannya sekarang. Beberapa orang bingung. Saya telah mengatur agar perusahaan Xiang Ruolin memperoleh penarikan keluarga Wu kali ini, serta akuisisi yang akan ditarik oleh grup Chen Fei dan grup Hongke berikutnya. Ketika semua ini ada di tangan kita, kita masih akan mengendalikan kota Ningjiang. Sangat bagus. Beberapa orang berkata pada saat yang sama. Ketika mereka mendengar Ji Fei meninggalkan kota Ningjiang, beberapa orang sangat sedih, bahkan merasa tidak berdaya, tetapi sekarang semua perasaan itu hilang. Tan Ke, Bai Song, dan Xiang Ruolin akan tinggal di sini dan bertanggung jawab atas keseluruhan pengiriman. Feng Huang, Long Meiying, dan Qi Yuan, kalian akan kembali ke kota Ninghai dan bertanggung jawab untuk melindungi Ruoxi dan yang lainnya. Jangan khawatir, Tuan, kami berjanji akan menyelesaikan tugas ini. Semua orang langsung merespons, bagaimana dengan perusahaan keamanan Bameng? Qi Yuan bertanya, mundurlah ke kota Ninghai dan beritahu Tie Xiong dan Tie Han bahwa aku secara pribadi akan membalas dendam pada keluarga Wu atas kematian Yule. Qi Yuan mengangguk penuh semangat. Inilah Raja Naga yang sebenarnya, yang selalu menyimpan kebencian terhadap saudaranya di dalam hatinya. Setelah membuat beberapa pengaturan, Ji Fei secara pribadi meninggalkan kota Ningjiang. Begitu dia pergi, seseorang segera melapor kepada saudara Long. Ketika saudara Long mendengar laporan itu, dia langsung menunjukkan kegembiraan yang besar di wajahnya. Ji Fei takut, haha. Menurutnya, jika Ji Fei tidak takut, dia tidak akan pergi terburu-buru. Meskipun tindakan Ji Fei hari ini mulia, namun tindakannya telah menyinggung warga kota Ningjiang dan membuat nama kota Ningjiang menjadi buruk. Dia pasti akan dibenci banyak orang. Jika dia terus tinggal di kota Ningjiang, dia akan dibenci lebih banyak orang. Jadi pergi adalah pilihan terbaik. Setelah kemenangan, mereka tidak menganalisis tujuan sebenarnya Ji Fei mundur dari kota Ningjiang. Mereka juga tidak mengerti bahwa Ji Fei mengambil jalan berpura-pura memperbaiki jalan papan sambil diam-diam berbaris melewati cencang. Ji Fei kembali ke kota Ninghai dan segera mulai menjalani kehidupan terpencil. Li Ruoxi tiba-tiba hamil segera. Sehari sebelum setengah bulan yang disepakati King Chang, Ji Fei menemui Li Ruoxi dan berkata, "Istriku, aku perlu pergi selama beberapa hari untuk suatu urusan." Li Ruoxi mengangguk. Jalan, Ji Fei tertegun. Dia tidak menyangka Li Ruoxi tidak menanyakan apapun. Ketika kamu kembali dari kota Ningjiang, aku tahu kamu akan pergi. Sekarang aku punya anak dan aku sangat bahagia, jadi kamu tidak perlu khawatir. Hati Ji Fei menegang. Dia tidak ingin Li Ruoxi khawatir. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Li Ruoxi sudah peka dan menyadarinya. Dia tersenyum tipis dan berkata, "Aku hanya akan mengunjungi makam orang yang menyelamatkanku. Aku akan segera kembali." Ketika Li Ruoxi mendengar tujuan Ji Fei, dia merasa lega dan lebih banyak tersenyum. Dia mengangguk dan berkata, "Silakan, ini yang harus kita lakukan."
Ji Fei tidak menjelaskan lebih lanjut, dia hanya berkemas dan langsung menuju ke bandara. Agar tidak menarik perhatian saudara Long, dia membeli tiket ke Ningjiang, lalu ke Nangxi, dan akhirnya ke Longcheng. Hal ini berhasil membingungkan saudara Long. Saat dia tiba di Dragon City, hari sudah malam. Setelah berjalan keluar bandara, Ji Fei hendak menghentikan mobil untuk pergi ke kota ketika dia segera merasakan aura kuat di kejauhan. Dia perlahan-lahan menoleh. Bab 1110. Bukankah dia mengerikan? Tidak ada sosok manusia, tetapi aura kincang terpancar di kejauhan. Ji Fei segera mengikuti napasnya. Dalam sekejap mata, mereka berjalan lebih dari 10 mil dan berhenti di sebuah bukit kecil di sebelah bandara. Kincang berdiri di puncak gunung, dengan tangan di belakang punggungnya, menatap ke kejauhan. Tenang, alam. Namun dia bagaikan dewa yang melihat ke bawah ke dunia, mengabaikan segala sesuatu yang ada di depannya. Ji Fei bergegas maju. Kincang, kamu cukup beruntung karena tidak terobsesi dengan uang dan kecantikan. Kamu akhirnya datang di hari terakhir. Meskipun Kincang berbicara dengan tenang, Ji Fei masih bisa mendengar ketidakpuasan dalam kata-katanya, terutama ketidakpuasannya dengan kedatangannya yang terlambat. Ji Fei tersenyum canggung. Ibu mengejarku untuk memberinya cucu, dan dia sibuk untuk sementara waktu. Kincang yang awalnya tidak senang, tiba-tiba matanya berbinar dan bertanya dengan heran, hamil? Ji Fei mengangguk. Haha, ini hal yang baik, ini hal yang baik. Saat anakmu lahir, bagaimana kalau aku menjadi tuannya? Ji Fei, ini hanya tersedia. Jadi mengapa memesannya terlebih dahulu? Kincang sama sekali tidak peduli dengan ekspresi Ji Fei. Jangan khawatir, aku hanya membawanya bersamaku. Lagi pula, kamu punya banyak wanita. Kamu tidak peduli dengan yang satu ini. Semakin Ji Fei mendengarkan, semakin bingung dia jadinya. Apa maksudnya begitu banyak wanita? Aku hanya punya Li Ruoxi sebagai istriku. Oke. Wanita lain hanya teman biasa bagiku. Teman biasa, tidak ada hubungannya denganku. Dia segera berkata, kami bahkan belum tahu apakah bayinya laki-laki atau perempuan. Masih terlalu dini. Kincang langsung melambaikan tangannya. Jika kamu, Ji Fei, bahkan tidak bisa melahirkan seorang putra, bukankah itu memalukan? Ji Fei, sudah diputuskan, pokoknya, aku sudah memutuskan untuk menjadi guru anakmu. Kamu setuju atau tidak? Ji Fei tidak bisa berkata apa-apa lagi tentang tirani Kincang kali ini. Dalam situasi saat ini, mungkinkah dia tidak setuju? Aku hanya bisa mengangguk tak berdaya. Aku akan mengikuti rencanamu. Haha, Kincang sangat gembira, dan menyingkirkan ketidakpuasannya terhadap keterlambatan kedatangan Ji Fei. Ayo pergi. Setelah berkata demikian, dia meraih tangan Ji Fei, tiba-tiba melompat turun, lalu terbang ke kejauhan. Terakhir kali di pantai, Ji Fei melihat Kincang berjalan di laut. Hari ini, ketika dia berjalan di udara bersamanya, dia menyadari bahwa ada kesenjangan besar antara seni bela dirinya dan Kincang. Dia telah mencapai tingkat master dan bahkan bisa mengendalikan peluru. Tapi dia masih belum sebaik Kincang. Mungkinkah dia telah sampai di negeri dongeng dunia? Itu sebuah legenda, Xiantian sesuai dengan periode pembangunan fondasi. Master seni bela diri sesuai dengan tahap Jindan, yang merupakan alam duniawi. Jika memang begitu, Kincang bukan lagi orang kuat biasa. Kalau dipikir-pikir lagi perasaannya saat pertama kali bertemu Kincang, lalu memikirkan kejadian selanjutnya, dia merasa Kincang terus membimbing dan mengarahkannya selama ini. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa punya kekuatan seperti itu? Dia tidak hanya terkejut, dia juga merasa sangat beruntung. Kalau dia musuh, dia pasti sudah mati sejak lama. Ji Fei berusaha keras mengumpulkan kekuatannya, berharap dapat mengejar Kincang.
Tetapi dia kecewa pada akhirnya, karena dia tidak dapat menangkap perbedaan sama sekali. Karena dia tidak bisa melihat kekuatan King Chang, kesenjangan antara kedua belah pihak terlalu besar. Setengah jam kemudian, Ji Fei merasa seperti berjalan memasuki gunung. Dia tidak dapat melihat keadaan sekitar gunung dengan jelas. Satu-satunya hal yang dapat dilihatnya hanyalah kabut dan pepohonan di mana-mana di gunung. Ini mirip dengan Gunung Su yang pernah saya kunjungi sebelumnya, di mana awannya begitu tebal sehingga tidak seorang pun tahu di mana letaknya. Akhirnya, King Chang berhenti di tempat terbuka, dan Ji Fei berdiri di tanah bersamanya. Bagaimana perjalanannya? Seolah-olah ada pintu lain yang terbuka. Apakah kamu tahu kekuranganmu sendiri? Mata Ji Fei menunjukkan antusiasme. Lalu dia mengangguk dan berkata, mengerti. King Chang juga mengangguk. Baguslah kalau begitu. Kalau begitu, bekerjalah dengan keras. Jalan di depan masih panjang dan penuh bahaya. Ada banyak hal yang harus diatasi. Hanya dengan terus-menerus memperbaiki diri, kita dapat menghadapi bahaya. Ji Fei mengepalkan tangannya, ekspresi penuh tekad di wajahnya. Ketika dia menghancurkan aliansi seni bela diri di masa lalu, dia berpikir bahwa kegagalan Long Tang untuk keluar adalah tanda kepengecutan dan ketakutan. Tetapi sekarang dia tahu bahwa Long Tang tidak mudah untuk diganggu. Belum lagi yang lain, bahkan King Chang adalah eksistensi yang tidak bisa diganggu-gugat, karena dia adalah dewa. Inilah dewa yang memandang rendah dunia. Jangan memujaku seperti itu, aku masih punya jalan panjang yang harus kutempuh. King Chang seakan bisa melihat pikiran Ji Fei dan tiba-tiba berkata. Ji Fei terkejut dan menatap King Chang dengan kebingungan di matanya. King Chang menatap ke puncak gunung. Ji Fei mengikuti arah pandangannya dan menyadari bahwa ini bukanlah puncak gunung, melainkan hanya sedikit lebih tinggi dari setengah jalan ke atas gunung, dan masih ada gunung-gunung lain di atasnya. Ini satu-satunya tempat yang bisa aku kunjungi. Apa artinya? Long Aotian yang mengadopsimu pergi ke tingkat yang lebih tinggi dariku, tapi aku tidak tahu di mana dia berakhir. Maksudmu semakin tinggi kau pergi ke sini, semakin tinggi pula kekuatan yang terwakili. Ji Fei bertanya dengan rasa ingin tahu. King Chang mengangguk, benar sekali, ini adalah Gunung Naga, di mana kekuatan orang-orang yang benar-benar kuat terpantul. Hanya naga sejati yang dapat mencapai puncaknya. Wajah Ji Fei berubah drastis. Dia menatap gunung yang puncaknya tidak terlihat sama sekali. Tiba-tiba dia merasa rumit dan bingung. Dalam kasus ini, aku ini siapa? Namun, apa yang ada di atas, tidak seorang pun tahu sejauh mana. Tetapi posisiku pada dasarnya mewakili puncak Dragon Hall saat ini. Orang-orang di atas tidak lagi peduli dengan urusan Dragon Gate. King Chang menjelaskan. Ji Fei mengangguk sedikit bosan. Kau seharusnya tahu mengapa aku membawamu ke sini, kan? Ji Fei bertanya, beritahu aku berapa selisihnya. King Chang langsung menggelengkan kepalanya, bukankah kamu merasakan perbedaannya saat bersamaku tadi? Ji Fei mengangguk, aku memintamu datang ke sini supaya kau tahu bahwa kau harus segera menerobos dan mencapai levelku. Ji Fei mengerutkan kening, aku datang ke sini, tetapi aku belum memutuskan untuk menyetujui permintaanmu. King Chang setenang air, jangan khawatir, ini adalah sesuatu yang tidak bisa kamu tolak. Ji Fei tertegun, dulu Long Aotian menerimamu sebagai muridnya karena dia ingin kau mewarisi warisannya. Dia sudah menempatkanmu di sini. Di sini, King Chang mengangguk, ini melambangkan tempat di mana ahli nomor 1 di Balai Naga berada. Dulu kalau ada orang yang mengatakan pada Ji Fei kalau dia adalah guru terbaik di Long Tang, dia mungkin tidak akan percaya. Tetapi sekarang King Chang mengatakan bahwa dia adalah guru terbaik di Long Tang, dia sudah sangat menghormatinya.
Setidaknya level King Chang di depannya adalah level yang tidak akan pernah bisa dicapainya. Melihat Ji Fei terdiam, King Chang tiba-tiba bertanya, apakah kamu tidak membenci saudara Long? Ji Fei terkejut dan mengangguk otomatis, ya, ada apa? Jika kamu tidak mencapai level ini di sini, kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menyentuhnya dan melawannya. Kakak Long begitu hebat? Ji Fei sedikit terkejut. King Chang terdiam sejenak. Kemampuannya di luar imajinasi. Bagi saya, itu adalah keajaiban. Keajaiban? Aku bertemu dengannya saat aku masih remaja. Dia juga remaja saat itu. Kira-kira seusia denganku. Aku berada di puncak Dark Force. Seorang master yang hanya muncul sekali dalam 1 abad. Tahukah kau di level berapa Brother Long berada? King Chang menatap Ji Fei dengan tatapan penuh tanya. Mungkinkah dia juga berada di puncak energi gelap? Ji Fei menjawab ragu-ragu. Oh, King Chang tertawa kecil sekali-sekali, tetapi selalu dalam penyangkalan. Mungkinkah itu master setengah langkah? Dia telah mencapai puncak Grandmaster. Mendesis, Ji Fei menarik napas. Matanya dipenuhi keterkejutan dan keterkejutan. Puncak Grandmaster, remaja bertambah tua, ini adalah sebuah keajaiban. Atau Tuhan, sekarang, kamu baru berada di puncak level Grandmaster. Tetapi usiamu setidaknya 10 tahun lebih tua daripada dia saat itu. Ini menunjukkan betapa besar perbedaan antara dirimu dan dia. Ekspresi Ji Fei berubah drastis. Kalau begitu, bukankah dia sangat menakutkan? Bersambung.